menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai hari tanggal penetapan dekret ini dan tidak berlaku lagi Undang-Undang Dasar sementara. Nah friends, habis lihat video Pak Soekarno tadi, kalian udah pada tahu belum nih? Sebenarnya, pidato yang disampaikan oleh Presiden tadi, pidato terkait apa ya? Bagi kalian yang belum tahu, kita bantu jawab nih. Jadi, video tersebut merupakan momen di mana Presiden Soekarno sedang menyampaikan dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Dekret Presiden 5 Juli 1959? Iya. Dekret yang dilatar belakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950. Isi dekret ini adalah terkait pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu 1955 dan penggantian Undang-Undang Dasar dari UUD sementara 1950 ke UUD 45. Dengan berlakunya kembali UUD 45 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, berarti sistem pemerintahan demokrasi terpimpin dimulai. Demokrasi terpimpin sendiri ialah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan berpusat pada pemimpin negara. Pada masa ini dikenal pula dengan istilah Orde Lama. Pasti kalian udah pada gak asing lagi dengan istilah ini kan? Orde Lama berlangsung dari tahun 1959 hingga tahun 1966. Rezim pada Orde Lama dipimpin oleh Presiden Soekarno. Berarti, pada saat itu, seluruh keputusan berpusat pada Presiden Soekarno. Berikut ini adalah nama-nama kabinet yang pernah menjabat pada masa Orde Lama 1959 sampai 1966, di antaranya sebagai berikut. Wah, ternyata di Indonesia kita sempat menggunakan demokrasi terpimpin sebagai sistem pemerintahan ya. Ada yang baru tahu tentang fakta ini? Atau kalian memang sudah tahu nih sebelumnya? Gimana kalau kita bahas lebih dalam lagi terkait masa Orde Lama ini? Pasti bakal ada lebih banyak fakta-fakta baru yang bakal kita ketahui. Adapun pembahasan yang akan kita bahas sebagai berikut. Perkembangan politik masa Orde Lama, perkembangan ekonomi masa Orde Lama, permasalahan atau konflik yang pernah terjadi pada Orde Lama, berakhirnya Orde Lama. Perkembangan politik masa Orde Lama. Pada tahun 1959, sistem demokrasi parlementer diganti dengan sistem politik demokrasi terpimpin. Maka, sejak saat itulah dimulailah babak baru sistem politik demokrasi terpimpin sebagai pengganti sistem politik demokrasi parlementer. Secara teori, sistem politik demokrasi terpimpin berdasarkan pada mekanisme aturan yang terdapat pada Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu diberlakukan lembaga-lembaga negara seperti MPRS, DPR, MA, dan lain-lain. Tetapi, secara praktek perjalanan sistem politik demokrasi terpimpin tidak konstitusional dikarenakan kekuasaan presiden yang sangat kuat dan absolut di seluruh lembaga-lembaga negara ini. Presiden pada waktu itu memegang seluruh kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Pemusatan seluruh kekuasaan lembaga negara di tangan presiden akhirnya tidak melahirkan pembagian kekuasaan antar lembaga-lembaga negara. Kemudian, konsep politik yang berlaku pada masa demokrasi terpimpin ialah Nasakom. Nasakom adalah singkatan dari Nasionalis, Agama, Komunis. Nasakom sendiri adalah konsep politik yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntunan tiga faksi utama dalam politik Indonesia ketika itu, yakni tentara, kelompok-kelompok Islam, dan komunis. Pada masa ini pula, partai politik tidak mempunyai peran besar dalam politik nasional. Partai-partai yang ada ditekan agar memberikan dukungan terhadap gagasan presiden. Partai politik yang penggerakannya dianggap bertolak belakang dengan pemerintah dibubarkan dengan paksa. Sampai pada tahun 1991, hanya ada 10 partai politik yang diakui oleh pemerintah.
Politik luar negeri yang dianut Indonesia adalah politik luar negeri bebas aktif, yaitu tidak memihak pada salah satu blok yang ada. Namun, pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia condong ke blok timur. Indonesia banyak melakukan kerjasama dengan negara-negara komunis seperti Uni Soviet, Cina, dan Korea. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangan ekonomi pada masa Orde Lama. Perkembangan ekonomi masa Orde Lama. 4 September 1962, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno telah berhasil membuktikan sebagai tuan rumah Asia Games keempat dan sukses. Berbagai persiapan penyelenggaraan dilaksanakan oleh seluruh pejabat pemerintah. Pembangunan infrastruktur kompetisi besar-besaran meliputi Stadion Utama Gelora Bung Karno dan kawasan kompleks olahraga. Tetapi, di balik keberhasilan dalam acara Asia Games tersebut, ternyata keadaan ekonomi Indonesia jauh dari kata baik. Pada masa ini, keadaan perekonomian Indonesia sangat tidak stabil. Hal tersebut dibuktikan dengan sejumlah permasalahan yang ada, seperti inflasi yang tinggi, menipisnya cadangan devisa, kegiatan ekspor dan impor yang macet, hingga naiknya harga kebutuhan pokok masyarakat. Kondisi tersebut dilatar belakangi oleh berbagai hal, mulai dari gejolak politik melanda Indonesia, politik luar negeri Indonesia yang bersifat konfrontatif, dijalankannya proyek politik mercusuar oleh Presiden Soekarno, sehingga gagalnya sejumlah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam menangani krisis ekonomi. Permasalahan konflik besar yang pernah terjadi pada masa Orde Lama. Pertama, konfrontasi Indonesia-Malaysia. Pada pembahasan sebelumnya, kita udah ada nyebut-nyebut konfrontasi ini sebagai salah satu penyebab krisis ekonomi. Menurut kalian, apa yang menyebabkan konfrontasi ini memiliki hubungan dengan krisis ekonomi? Sebelumnya, mending kita dengar dulu penjelasan tentang konfrontasi ini dahulu. Konfrontasi Indonesia-Malaysia atau konfrontasi Borneo adalah konflik bersenjata dari tahun 1963 hingga 1966 yang bermula dari penentangan Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia. Konfrontasi ini menyebabkan terjadinya penurunan ekspor, bahkan tujuan ekspornya itu Malaysia jadi terhenti. Kedua, upaya pembunuhan Presiden Soekarno. Upaya ini dilakukan pada saat pelaksanaan sholat Idul Adha. Kegiatan sholat Idul Adha dimulai pada pagi hari di Istana Merdeka, Jakarta, tanggal 14 Mei 1962. Pelaku penembakan adalah seorang anggota Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, DI, TII. Pelaku ini merupakan suruhan dari Sekarmaji Marijan Kartosuwirjo, pemimpin DI, TII. Sasaran utama penembakan sebenarnya adalah Presiden Soekarno. Sejatinya, Kartosuwirjo pernah jadi sahabat karib Soekarno. Dulu, Soekarno, Muso, dan Kartosuwirjo sama-sama ngekos di rumah Jokroaminoto di Surabaya. Di Indonesia ada RI dan NII. Dengan begitu ada dua presiden, maka dari itu Soekarno harus dibunuh, kata Kartosuwirjo saat memberikan perintah pada anak buahnya. Ketiga, pemberontakan G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI terjadi pada tahun 1965 dan dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit, pemimpin terakhir PKI. G30 SPKI terjadi pada malam hingga dini hari, tepat pada akhir tanggal 30 September dan masuk 1 Oktober 1965. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia. 3 dari 6 orangnya menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Keenam perwira tinggi yang menjadi korban G30 SPKI antara lain: secara umum, G30 SPKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme, Nasakom, yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin. Diterapkan beberapa hal lain yang menyebabkan mencuatkan gerakan yang menewaskan para jenderal. Ini adalah ketidakharmonisan hubungan anggota TNI dan juga PKI. Salah satu tujuan dari gerakan G30 SPKI adalah mengubah Indonesia menjadi negara yang menerapkan sistem komunis. Pada tanggal 1 Oktober 1965, pemimpin gerakan G30S, Letnan Kolonel Untung, mengumumkan bahwa gerakan G30S merupakan gerakan internal Angkatan Darat untuk menertibkan anggota Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap pemerintahan Presiden Soekarno. Akhirnya masa Orde Lama. Peristiwa G30S merupakan salah satu kejadian yang menandakan akan segera berakhirnya masa Orde Lama yang berada di bawah kekuasaan Soekarno. Pasca kejadian ini, Orde Lama banyak mengalami kekacauan. Tentara pun menuding PKI lah dalang dari kejadian berdarah tersebut. Para pemuda anti-komunis pun kemudian melakukan unjuk rasa kepada Soekarno agar segera membubarkan PKI. Namun saat itu Soekarno masih belum mengambil tindakan. Kondisi negara semakin ricuh karena aksi demonstrasi terus-menerus terjadi. Melihat situasi tersebut, Soeharto selaku Menteri atau Panglima Angkatan Darat meminta Presiden Soekarno memberi surat perintah untuk mengatasi kekacauan. Kemudian dikeluarkanlah surat perintah 11 Maret atau Supersemar pada 11 Maret 1966 yang ditandatangani oleh Soekarno. Begitu Supersemar keluar, Soeharto langsung menindak tegas PKI dan para anteknya. Seiring berjalannya waktu, pemerintahan kian lama kian dikuasai oleh Soeharto.
Melihat banyaknya kejanggalan yang terdapat pada Super Semar, baik dalam proses terbitnya dan keberadaannya pun seperti secari kertas yang hilang, menimbulkan pro kontra legalitas Super Semar sebagai dokumen negara, karena tidak ada yang bisa memastikan kebenaran isi surat tersebut. Hingga kini, tidak ada yang dapat memastikan apakah Super Semar hanya perintah untuk menjaga stabilitas keamanan negara, atau justru dijadikan alat kudeta bagi Presiden Soekarno. Pada akhirnya, masa jabatan Soekarno sebagai Presiden Indonesia selesai pada 22 Februari 1967, yang juga menandakan beralihnya era Orde Lama ke Orde Baru dengan dipimpin oleh Presiden Soeharto. Itulah akhir dari masa Orde Lama di bawah pimpinan Presiden Soekarno. Nah, kita sudah selesai nih membahas seputar Orde Lama. Gimana? Banyak fakta-fakta baru yang kita dapatkan? Sebelum video ini berakhir, kita ada pertanyaan. Kalian kepikiran nggak sih? Kira-kira ada nggak ya peninggalan-peninggalan dari masa Orde Lama yang masih dapat kita temui sampai saat ini? Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.